Di balik pesisir Pulau Bengkalis, ada kisah yang perlahan ikut tergerus bersama abrasi, suku Akit. Sejak lama hidup berdamai dengan laut dan hutan bakau, kini ruang hidup mereka semakin menghilang di telan ombak. Selamat datang di Indonesiaku. Perjalanan membawa kami ke desa Kembung Baru, Kecamatan Bantan, Bengkalis, Provinsi Riau. Desa ini menjadi salah satu lokasi hunian permanen suku Akit, salah satu suku asli di Kepulauan Riau. Nama Akit sendiri diyakini berasal dari kata rakit yang merujuk pada kebiasaan suku Akit tinggal di rumah terapung atau rumah rakit. Banyak menyebar di kawasan pesisir pulau, kehidupan mereka banyak bergantung pada hasil laut. Salah satunya adalah Santo yang berkenan mengajak kami untuk mencari ikan hari ini. Jadi ini tuh ngambil ikan itu nebar jaring, terus ditunggu sejam ya mas? Sejam, tadi subuh ya kita berangkat sarapan dulu. Terus ini sejam tuh kita di tengah laut, kapalnya itu diem. Goyangan ini ombaknya terasa banget. Terasa banget. Kalau yang nggak biasa di kapal tuh pasti mabuk sih, makanya ini kita udah bawa roti, udah bawa perbekalan lah gitu sedikit sedikit buat ganjel ya, karena kalau di laut kan katanya perutnya nggak boleh kosong gitu. Ini sejam terasa banget sih mas. Terasa sambil laptop aja. Lagi nunggu nanti ngambil jaring, paling ngambil jaring nggak nyampe sejam kan? Iya, pas ngambil jaringnya malah nggak sampai sejam. Lebih lama nunggunya. Perjalanannya pun lama. Perjalanan sekitar sejam. Meski terlihat wajar-wajar saja, ada realita yang mengenaskan dari nelayan Bengkalis. Dulu mereka tak perlu jauh-jauh pergi ke laut untuk menangkap ikan. Tetapi kerusakan hutan mangrove yang menjaga siklus nutrisi laut membuat plankton yang menjadi sumber makanan alami ikan hilang. Akibatnya, kini nelayan terpaksa melaut sejauh 50-100 km ke tengah. Itu pun dengan hasil yang semakin tak menentu. Nah, kalau ini biasanya narik ikan apa aja sih? Ya nggak tentulah kak. Kadang-kadang ya jumpa ikannya seperti inilah. Ikan biang, ikan jejo. Kalau di sini susahnya apa sih bang? Ini kan jaringnya berat banget ya? Iya, karena susahnya ini kedalaman ini kak. Dalaman. Mencapai 35 meter. Nariknya lumayan berat Ya ya? lumayan berat. Santo ingat betul, dulu dia banyak menemui ikan di kawasan pesisir. Tapi sekarang laut seolah memakan daratan yang semakin terasa dangkal. Kenapa nggak nyari di pinggir? Pinggir nggak bisa kalau kita jaring seperti ini. Kenapa nggak bisa? Karena di pinggir itu kan kebanyakan ada kayu. Nanti dia bisa sangkut di situ. Robek seperti ini. Kalau sebelum banyak kayu gitu? Sebelum banyak kayu. Itu kalau pakai backpack, kalau pakai robot tuh boleh nih. Kalau sebelum banyak kayu ya kadang-kadang ikannya itu kak. Kenapa? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Sayangnya, belum sempat ikan banyak terkumpul, kami yang harus menyerah. Ombak Selat Melaka yang ekstrim di masa peralihan musim benar-benar membuat kami pusing berada di perahu. Oke, aman Mbak Lul? Duh pas gue sebenarnya agak enak sih, ini kaki gue tuh napak agak susah ya, gemeter gitu karena ini kan kita kayak kapalnya nggak gerak dulu, tapi ini ombaknya gede banget. Gue istirahat dulu kali ya, mas, enak banget nih. Nah, duduk situ dulu lah. Masih panjang soalnya ini. Berapa meter lagi Pak ini Pak? Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200. 200 meter lagi? 200 meter lagi. Kami pun memutuskan untuk kembali. Meski tak banyak, ikan tetap disortir dan nantinya dijual.
Hilangnya hutan bakau tak hanya berimbas pada mereka yang mencari nafkah di laut. Pasalnya, kawasan ini juga menjadi habitat dari kerang buah tanah, salah satu sumber penghasilan suku Alit. Biasa ditemukan tersembunyi di dalam lumpur mangrove, perjalanan mencari kerang buah tanah memang tak mudah untuk kami. Jalannya lumayan susah ya, Lul. Iya, susah banget Mas, karena ini campuran dahan sama tanah basah gitu kan, karena ini di mangrove. Tadi tuh sebenarnya ibu-ibunya udah ngasih tahu kalau kita tuh mending nginjeknya dahan pohonnya aja, jangan di tanah. Tapi tetap susah ya Mas ya, karena kita nggak biasa. Jadi napaknya tuh kayak nggak seimbang gitu. Kayaknya aku pakai ini buat bantuin napak, meskipun nggak membantu juga sih. Apa yang nyangkut? Aduh. Terus ini juga nggak ada pegangannya ya Mas? Iya, ini rapuh semua. Jadi riskan. Dan kita ketinggalan jauh sama ibu-ibu tadi. Ya, ibu-ibu udah jauh di depan. Bu, Tunggu Bu. Saat kami tiba di kawasan hutan mangrove, tanda-tanda abrasi memang terlihat jelas. Akar-akar bakau yang seharusnya tertanam di dalam tanah, kini terlihat menggantung di atas lumpur akibat daratan yang terus terkikis. Kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi semakin sulit. Waduh. Teman saya kenapa, Bu? Bantuin Bu. aduh, capek banget ya Allah. Belum nemu kerang udah nyangkut terus kakinya. Jadi karena pakai boot kali ya, jadinya benar-benar nyangkut terus tiap jalan tuh. Nyangkut terus. Mas Ega juga gitu nggak sih? Mas Ega kan bootnya juga panjang. Aku bootnya gede sih. Gede sih. Oh, jadi Orangnya Mas Ega ringan pakai- badannya. Aku juga Jadi ringan. Diringankan gitu. Emang aku tidak ringan. Nah. Foto. Ini. Buah tanah hanya bisa dicari saat air laut sedang surut. Ketika permukaan air turun, warga baru bisa masuk ke kawasan lumpur mangrove untuk mencarinya. Ini salah satu, ini namanya buah tanah, semacam kerang gitu ya. Ini versi yang kecilnya. Mereka ini emang hidupnya di sini. Nah, cara nyarinya itu pakai alat kayak gini, harus ditusuk-tusukkan kalau ada bunyi. Nah, kalau ada Tok, tok, tok. bunyinya. Ini kayak gini bentar. Berarti tandanya ketemu, karena mereka ini ngumpet. Selain mencari kerang yang hidup di dalam lumpur, masyarakat pesisir juga mengumpulkan kepiting dan siput yang biasanya menempel di batang pohon mangrove. Mayang yang baru saja 6 bulan mencari buah tanah, ingat betul bagaimana tangkapan semakin berkurang setiap hari. Dari yang dulunya 5 kg, kini mendapat 3 kilo pun amat sulit. Bukan di sini, di pulau ini abrasi ya Bu ya? Iya. Jadi daratannya makin dikit gitu. Itu ada nggak sih Bu dulu tempat ibu nyari, terus sekarang jadi nggak bisa nyari lagi di situ? Iya. Lantaran longsor, nggak ditebang, dia kan longsor sendiri kayak gini. Tanahnya mulai hanyut, nanti ininya tinggi, akar-akar ini. Oh, 1 kilogram kerang buah tanah sebenarnya bisa laku Rp25.000. Tetapi yang miris, tak semua buah tanah bisa laku terjual. Pasalnya, pengepul seringkali tak membeli karena kelebihan stok. Adanya deforestasi di darat, pembukaan tambak, pemukiman, penembangan, sehingga mangrove kita semakin bergeser, semakin digerogoti sama ombak tadi. Meski gelombang perpindahan suku Akit ke daratan telah dimulai tahun 90-an, baru sejak 2001 pemerintah menjalankan program rumah layak huni untuk mereka. Seiring perubahan tempat tinggal, sumber penghidupan masyarakat suku Akit pun menjadi lebih beragam. Salah satunya adalah mengambil daun pohon rumbia yang dimanfaatkan untuk penutup rumah ataupun dijual. kalau di sini pohonnya masih banyak nggak sih Pak? Oh, pohon masih banyak. Masih banyak, tapi bukan kita punya, kawan-kawan punya. Ya. Tapi kita bisa ambil daun yang kayak ini tadi. Kita minta izin lah sama tuan pohonnya tadi kan gitu.
Meski tak memiliki lahan, Hendy memang selalu dipersilahkan untuk mengambil daun rumbia oleh para pemilik lahan. Pasalnya, daun rumbia atau sagu ini sangat rawan busuk jika terlalu lama dibiarkan di tanah ataupun rawa. Jika dibiarkan kering di tangkai atau jatuh terlalu lama, daun rumbia juga menjadi sulit untuk dianyam atau diikat. Susah enggak juga. Cuma kalau pohon macam kayak gini kan, udah tombang baru saya ambil yang di atas tuh. Kalau tak tombang inilah tadi macam kayak gini. Dulu, rumbia menjadi salah satu bahan utama untuk membangun rumah masyarakat pesisir. Mulai dari lantai, dinding, hingga atap, semuanya memanfaatkan bagian dari pohon rumbia. Namun seiring berkembangnya zaman dan masuknya material modern, pemanfaatan rumbia kini lebih banyak digunakan untuk membuat atap rumah. Dari masih jadi. Yalah, hujan ini turun-turun dari arah ke bawah dulu. Ambil ini memang kebanyakan hujan ini. Setelah dirangkai, rumbia justru memiliki daya tahan yang cukup kuat. Susunan daun yang rapat membuat air hujan tidak mudah merembes ke dalam rumah. Satu lembar atap rumbia dijual dengan harga sekitar Rp3.500. Tapi yang menjadi pertanyaan, sampai kapan pohon rumbia di Bengkalis bisa bertahan? Bagaimana tidak, data dari laman Media Center Riau menyebut dari tahun 1988, daratan Pulau Bengkalis yang tergulung laut mencapai 2.500 hektar lebih. Dan wilayah pesisir sepanjang 60 km mengalami abrasi parah dengan kecepatan 25 sampai 30 meter per tahun. Total pantai yang kritis mencapai 121 km. Alih fungsi lahan bakau di Bengkalis diyakini menjadi salah satu penyebab utama rapuhnya pesisir pulau ini. Kemudian adanya deforestasi di darat, pembukaan tambak, pemukiman, penembangan, sehingga seperti yang kita lihat sekarang, itu mangrove kita semakin bergeser, semakin digerogoti sama ombak tadi, terjadi abrasi. Dan ini memang kalau kita khusus kelompok Paik Segagah ini sejak 14 tahun lalu melihat kondisi yang begitu memperhatikan, sementara belum ada upaya sama sekali. Kondisi geologi pulau yang didominasi lahan gambut memang membuatnya sangat rentan ketika dihantam gelombang. Karena itulah, Haidir menyebut harus ada dua pemeran utama dalam menangkal abrasi, bakau, dan pohon di daratan. Sebenarnya karena mangrove ini semakin terkikis nih di depan, mulai ke depan, sementara di darat itu udah tak bisa karena kan jalan, pemukiman dan lain-lain. Kan langsung ke gambut kan, hanya berapa kilo. Itu mungkin bisa kalau ini ya pohon-pohon hutan yang harus ditanam lagi sebagai benteng kedua, benteng daratnya. Ketika mangrove habis, setidaknya dengan pohon darat, ya pohon hutan, itu paling tidak bisa menjaganya lagi ya. Paling tidak sebagai penyangganya lah, zona penyangganya. Mungkin itulah lagi. Lebih lanjut, Haidir menyebut jika ada solusi tembok penahan ombak pun harus dibarengi dengan pemulihan hutan di wilayah pesisir. Sebenarnya kalau jangka panjang, tentu tanaman di darat lah. Karena kalau alat tergantung juga, kalau alat pemecah ombak yang kita bangun tuh mampu, misalkan sebenarnya alat pemecah ombak ini hanya sementara sifatnya. Menjelang si mangrove muda tadi tuh dia dah tumbuh paling tidak 3 tahun atau 5 tahun lah paling tidak. Akarnya dah jalan, kemudian udah terjadi sedimentasi di situ ya kan. Nah, baik oleh pemecah ombak sendiri maupun oleh akar daripada mangrove api-api ataupun perepat tadi itu. Memang upaya taktikal sudah dilakukan dengan membangun penahan ombak darurat. Fungsinya adalah untuk menjebak lumpur agar tanah yang terurai akibat terjangan abrasi tidak langsung terbuang ke laut lepas.
Namun perjuangan ini terbentur tembok besar anggaran. Iya, emang kalau kita hitung sih sekitaran abrasi ini memang sangat mengkhawatirkan, Mbak. Khusus beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Karena semakin lama pulau kita akan semakin berkurang gitu, bukan semakin bertambah, luasannya akan semakin berkurang. Jadi kami juga sudah melakukan beberapa upaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat, karena untuk membangun pemecah gelombang itu kami melalui APBD nggak sanggup untuk melaksanakannya. Dan kebetulan waktu zaman Pak Presiden Joko Widodo, kami juga sudah pernah menyampaikan proposal tentang abrasi yang ada di pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pulau Bengkalis, terutama Pulau Bengkalis dan juga Pulau Rempang. Lantas, bagaimana nasib warga Bengkalis dan khususnya suku Akit? Harus melewati jalanan yang penuh dengan bebatuan, dan bisa dibayangkan jika cuaca ekstrim sedang melanda, kemungkinan ini akan membahayakan kami. Dengan penduduk kurang lebih 351.000 jiwa, Kabupaten Pindrang menjadi salah satu lumbung padi nasional di Sulawesi Selatan. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga lingkungan Lampa Toa hidup dalam garis kemiskinan. Bahkan data 4 tahun terakhir menyebut tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 8,7%. Perjalanan kami mulai dari titik terdekat di mana mobil penumpang roda 4 standar tak bisa melewatinya. Menurut informasi warga, akses jalan yang melewati lembah perbukitan milik perhutani ini kerap banjir. Akibatnya warga harus menunggu sampai kondisi jalan surut kembali. Padahal inilah pintu keluar dan masuk warga lingkungan Lampa Toa untuk menjual hasil buminya. Dalam perjalanan kami juga harus melewati jalanan yang penuh dengan bebatuan, dan bisa dibayangkan jika cuaca ekstrim sedang melanda, kemungkinan ini akan membahayakan kami untuk keluar ataupun masuk desa. Masuk dalam kawasan pedalaman Gunung Tirasa, setidaknya 15 km perjalanan masuk desa didominasi bebatuan dan tanah merah. Ya, akhirnya kami sampai juga di Dusun Lampa Toa, Kelurahan Lampa, Sulawesi Selatan. Setelah menempuh kurang lebih 15 km dengan waktu selama kurang lebih sejam lamanya. Kemungkinan kalau infrastruktur jalan di sini diperbaiki, kami akan cepat sampai, kemungkinan mungkin 30 menit kali ya Pak, kalau jalannya bagus. Inilah lingkungan Lampa Toa yang terletak di sebelah ujung utara Kelurahan Lampa, Kecamatan Lampa, Kabupaten Pindrang. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 400 jiwa dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Salah satunya adalah aren. Pohon aren yang diambil niranya rata-rata tumbuh sendiri tanpa dibudidayakan oleh warga. Dengan tanah vulkanis dan kelembapan tinggi, daratan Lampa Toa memang tempat ideal untuk tumbuhnya pohon aren. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama Ibu Jume, dan Ibu Jume akan ke atas untuk mengambil timbo atau wadah yang sudah berisi air nira yang sudah penuh, kemudian diganti dengan timbo yang kosong. Nira disadap setiap 12 jam sekali, masing-masing pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Jume menyadap nira dengan terlebih dulu menurunkan timbo atau bambu berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya.
Tak kurang dari 5 hingga 8 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan kaki yang kuat agar air nira tidak tumpah. Sebelum turun, Jume juga harus menyadap nira dengan memasang timbo yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari, 30 liter air nira bisa terkumpul. Sudah 20 tahun, Jume mengambil air nira. Ibu satu anak ini terus berjuang untuk menghidupi keluarganya yang masih serba kekurangan. Ini gimana Bu tadi susahnya Bu ngambil nira? Itu susah diambil tuh udah selesai. Oh, susah diambil di atas karena kalau saya lihat ini kan timbonya ada 2, belum terisi air nira yang sudah penuh dan itu pastinya berat banget, apalagi harus ditahan dari atas. Nah, saya pengen coba nih Bu ya, coba naik ini, saya mau nyobain juga gimana rasanya menjadi ibu. Jadi saya mau cobain kira-kira saya bisa sampai atas atau enggak ya gitu ya. Ternyata memanjat pohon nira sangat sulit. Saya tak bisa membayangkan apa kekuatan yang membuat Jume mampu setiap hari melakukan pekerjaan ini. Kayaknya saya udah nggak sanggup lagi buat naik ke atas walaupun tinggal sedikit lagi. Tapi saya tidak yakin kalau nanti saya takutnya tidak bisa turun. Karena penopangnya saya harus pegang di ujung bambunya dan ini lumayan sakit karena yang jadi penahan bukan tangkainya tetapi pucuk dari bambunya. Karena ini juga udah banyak semut, jadi nggak kebayang sih kalau jadi ibu buat ngambil air nira terus-terusan kayak gini setiap harinya. Bu tahan ya Bu. Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Air nira dimasukkan ke wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Nyala api harus tetap terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah 3 jaman, biasanya air nira ini mengeluarkan banyak buih. Kemudian warga di sini biasanya menggunakan pelilin agar uap atau buih-buihnya itu tidak meluap keluar. Ya Pak, ini langsung masukin aja. Pelan-pelan Pak. Agar menghasilkan gula dengan cita rasa gurih dan lebih keras, biasanya warga Lampatoa menaburkan sedikit kemiri. Jadi ketika buih-buih dari air niranya sudah mulai meluap, nah langsung diberikan sedikit kemiri yang sudah ditumbuk, sedikit aja. Nah ini supaya membuat air niranya itu lebih matang atau lebih kental lagi, ya Pak. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Tepat 5 menit sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Baru setelah itu, wajan diangkat untuk proses selanjutnya. Gula cair dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didiamkan kurang lebih 30 menit sampai kering dan mengeras. Dalam sehari, Ibu Jume dan keluarganya bisa membuat hingga 8 balok gula merah dari 60 liter air nira yang dikumpulkan. Jadi setelah dikeluarkan dari cetakan kayu, di sini sudah terlihat ada beberapa balok gula merah. Dan ini 2 baloknya ini sekitar 1,5 kilo ya, 1 bungkus ya. Nah, 2 balok ini yang nantinya kami akan bungkus menggunakan daun trok namanya. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp25.000 per bungkus. Padahal harga di Makassar bisa mencapai Rp40.000 per bungkusnya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat biaya angkut hasil bumi warga menjadi mahal. Mau tak mau, mereka pun pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal.
Kondisi ekonomi yang serba terbatas ditambah letak pasar yang jauh membuat warga lebih berhemat untuk kebutuhan perut mereka. Solusinya dengan membuat makanan sederhana seperti kue ubi gula merah. Bahannya berasal dari hasil kebun mereka sendiri dan tentunya gula aren. Sekarang saya akan membuat camilan yang terdiri dari ubi jalar sama gula merah. Jadi di sini karena warung tidak ada, bahkan mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk menuju ke kota, sehingga mereka memanfaatkan hasil panen yang ada di sini untuk dijadikan cemilan. Inilah potret keluarga warga lingkungan Lampatoa. Salah satu dusun yang belum pernah tersentuh listrik negara, membuat warga terpaksa membuat penerangan memakai tenaga surya. Namun karena terbatasnya kapasitas penyimpanan listrik, warga hanya bisa memanfaatkan selama 2-3 jam saja. Karena itulah, pelita masih menjadi alternatif penyambung penerangan di masing-masing rumah. Bu, ini penerangannya emang dibantui dengan menggunakan sumbu seperti ini? Iya. Kenapa? Kalau tenaga surya kan biasanya sampai cuma 3 jam atau 2 jam. Nah terus Ibu, kalau misalnya udah lama tinggal di sini, ini udah bertahun-tahun kayak gini? Iya. Sama sekali PLN nggak pernah masuk sini, Bu? Dulu kami dijanji, sampai sekarang belum datang. Tapi sempat ada pengecekan nggak dari pemerintah ke sini? Sudah, tapi bilangnya tidak janji. Dulu bilangnya awal bulan 1 2022 kami janji menaikkan PLN di sini, tapi langsung dikena wabah virus corona. Langsung hilang. Nah, terus Ibu kayak misalnya menggunakan sinar matahari itu kan pakai alat ya? Iya. Nah, alatnya itu Ibu beli? Kita beli. Berapa, Bu? Mahal, 1 jutaan. 1 jutaan? Iya. Dan itu baru tenaga suryanya. Baru beli lagi aki 2 jutaan. Memiliki luas kurang lebih 800 hektar, lingkungan Lampatoa dikelilingi hutan milik perhutani. Meski sudah bermukim berabad-abad, tak satupun warga yang mempunyai hak kepemilikan sertifikat tanah. Hingga saat ini, warga menempati tanah dengan status hutan produksi terbatas di kawasan perhutani. Selain gula aren, warga lingkungan Lampatoa juga mengandalkan tanaman jagung sebagai sumber penghasilan mereka. Melalui jalan setapak, perjalanan ini menjadi sangat sulit. Jalur yang tepat berada di bibir tebing membuat jantung saya berdebar. Sedikit salah bisa fatal akibatnya. Ini harus hati-hati sekali, karena sebelah kiri saya adalah jurang ya Pak ya. Ini Bapak pernah jatuh nggak sih bawa kayak gini ya? Ini Pak, hati-hati Pak. Enggak ya Pak. Pernah jatuh nggak Pak? Tapi karena kan ini lagi terik ya Pak. Kalau lagi hujan, masih musim hujan biasa itu.
dilanjutkan untuk menggiling jagung. Sebelum dijual, jagung masih melalui tahap pemipilan. Proses pemipilan biasanya menggunakan mesin dengan ongkos sebesar 1 karung dari 7 karung yang telah digiling. Berat 1 karung jagul pipil sendiri berkisar antara 120 kg. Tetapi petani jagung tak hanya cukup membayar upah buruh dan ongkos giling. Mereka juga harus merogoh kocek lagi untuk biaya ojek keluar kampung yang dipatok Rp60.000 sekali jalan. Belum mendapatkan untung, petani sudah harus mengeluarkan biaya yang begitu besar. Lantas, sampai kapan warga Lampatoa harus berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah?